ialah mencari di setiap penjuru dunia, di setiap pelosok negeri, di setiap sudut-sudut dan lorong-lorong perkampungan dan desa-desa, di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis zikir, di mana adalah majelis sholawat, di mana adalah majelis Al-Quran. Allah perintahkan malaikat-malaikat itu hadir di dalamnya dan kemudian mengepakkan sayapnya, menaungi mereka dan mendoakan siapapun yang hadir di dalam majelis tersebut agar diampunkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah ibu-ibu di hari ini, siang hari ini paling enak tidur. Karena capek tadi pagi nyapu, nyuci, ya, masak, pergi ke pasar, enaknya tidur. Tapi ibu-ibu lebih semangat hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah Pak Kecik juga datang. Berarti Pak Kecik juga di bawah naungan malaikat. Karena malaikat yang tidak kasat mata ada di sini, tetapi tak terlihat oleh mata kita. Kalau kiranya nampaklah malaikat yang menaungi kita dengan sayapnya yang ditugaskan khusus tersebut, saya rasa ibu-ibu gak mau pergi-pergi pulang ke rumah kembali, mau tengok saja malaikat itu. Cantik malaikat itu. Ya, malaikat itu cewek apa cowok ibu? Hah? Malaikat itu tidak ada jenis laki dan perempuan. Cuma bisa berubah wujud menurut keinginan dan kehendak Allah Ta'ala. Bisa diwujudkan dalam bentuk laki-laki yang tampan, bisa berwujud orang tua, bisa berwujud hewan, bisa berwujud macam-macam malaikat seperti layaknya syaitan. Syaitan pun bisa berubah wujud, bisa berubah menjadi laki, bisa menjadi perempuan, bisa menjadi anak, bisa menjadi hewan. Cuma tugas syaitan dan malaikat berbeda. Kalau syaitan tujuannya, tugasnya adalah menyesatkan manusia, maka malaikat tujuan dan tugasnya adalah membisikkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka hari ini insya Allah kita semuanya hadir di bawah naungan sayapnya malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencari majelis ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Ibu dan Bapak satu orang yang hadir pada hari ini, insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Ibu Husni kepada kami, minta untuk menyampaikan tausiah dalam majelis ibu-ibu Desa Gadang, yang kiranya insya Allah ini masih menjadi pertanyaan saya. Ini penutupan atau pembukaan? Atau pertengahan? Pertengahan. Berarti bukan penutupan dan bukan pembukaan. Oh, pertengahan. Berarti sedang jalan. Kita masuk di tengah. Nah, berarti alhamdulillah kalau ini bukan penutupan dan pembukaan, masuk pertengahan. Berarti sedang jalan, kami masuk dalam mobil ibu-ibu. Mobilnya sedang jalan. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah Ta'ala limpahkan dan curahkan tak henti-hentinya hingga datang hari pembalasan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu dikenal, yang namanya selalu disanjung, yang namanya selalu disegani oleh lawan-lawannya. Putra Aminah, putri Aminah, putra bukan putri, putra Aminah binti Khuwailid, yang kakeknya namanya Khuwailid dari pihak ibu, yang kita kenal kakeknya dari pihak ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang kita tahu juga adalah sosok anak yatim. Kita kenal Nabi kita bukan anaknya orang kaya. Kita kenal Nabi kita Muhammad terlahir dalam kondisi yatim. Tapi ingat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, biasanya anak-anak yang terlahir dengan tempaan sejak dini, diuji sejak dini,
dengan berbagai masalah, kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Bila mereka sabar dan yakin serta tetap fight, tetap berjuang keras mencari dan menuntut apa yang menjadi yang diinginkan dan dicita-citakan, biasanya mereka lah akan menjadi orang-orang hebat yang akan datang. Celakanya kita orang tua terlalu banyak memanjakan anak kita. Ibu sayang ke anak, ibu-ibu punya anak, sayang ke anak. Bagaimana cara kita menyayangi anak kita? Dibelai-belai, disayang-sayang, dinina-bobokkan, dimandiin, dikasih pakaian yang bagus, ya, disisir rambutnya. Itu kalau masih bayi. Kalau masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, namanya balita. Seperti yang sering ada kita dengar, pengumuman posyandu. Ya, itu sering saya dengar sampai ke pesantren juga tuh. Nah, itu yang dibawa adalah anak balita. Kalau ibu sayang ke anak balita, demikianlah perlakuan kita. Tadi, alhamdulillah, datang bapak yang kedua. Ini bapak kedua. Kalau ibu sayang ke anak di atas usia bawah 5 tahun, ayo pergi juga. Oh iya, boleh juga. Kalau 6 tahun, masuk 7 tahun, masuk 8 tahun, masih digendong-gendong, ibu sayangnya bagaimana? Apa masih digendong? Apa masih dipeluk seperti waktu bayi? Apa masih disusui? Enggak juga. Cara sayang anak seorang ibu kepada anaknya berbeda menurut usia. Maka anak kalau kita masih lihat umur 6 tahun, masih umur 7 tahun, berbeda dengan umur 5, 4, 3 tahun. Kenapa? Kalau misal anak umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu tidak perlu kita suruh sholat, tidak wajib kita marahin kalau tidak sholat. Kalau dia mau ngaji, alhamdulillah, enggak ngaji jangan dipukul. Tapi kalau udah umur 7 tahun ibu, wajib bagi kita orang tua menyayanginya dengan mendidiknya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi masih dalam batasan menganjurkan. Menganjurkan. Jadi anak-anak disuruh mengaji, itu tidak boleh dipukul kalau seandainya anaknya masih melawan. Tapi seringlah kita menganjurkannya, nak, mengaji nak, sholat nak, jangan main banyak kali itu HP nak, jangan bermain dengan kawan-kawan yang suka maki-maki nak, semuanya yang baik-baik semuanya diajarkan ke anak tersebut. Nah, ketika usia sudah masuk umur 10 tahun, lain cara menyayangi orang tua kepada anaknya. Anak yang umur 10 tahun ibu tidak boleh lagi tidur sekamar dengan mama dan ayahnya. Meskipun biasanya dari umur 1 tahun, jangankan 1 tahun, umur balita pun ibu sudah peluk dia. Di kamar dengan suami kita tidur, dengan bayi kita tidur. Saking sayangnya. Kalau bayi dibawa sama kakak kita tidak bisa tidur. Apalagi seorang ibu tidak bisa tidur kalau tidak ada anak bayinya tadi. Ya, hanya tunggu tanya, aku teringat kan. Tapi kalau umur anak sudah umur 10 tahun, maka para ulama mengatakan wajib dipisah ranjang si anak daripada ranjang orang tua. Kenapa? Karena dia sudah mulai penuh akalnya. Dia mulai sudah berpikir, dia sudah mulai membaca kondisi bagaimana keadaan di sekelilingnya. Maka tanda tanya itu anak-anak sejak umur 10 tahun itu sudah mulai kuat. Bertanya dia. Maka jangan sampai umur 10 tahun anak itu kita sayang, saking sayangnya umur 10 tahun, 11 tahun masih tidur sekamar dengan mamanya. Kalau laki-laki jangan tidur dengan mamanya. Kalau perempuan jangan tidur dengan ayahnya. Tapi Ustaz, kami kan rumah kami kecil, nggak mungkin kita lagi pisah. Mau taruh di mana anaknya? Jangan satu ranjang dengan mamanya.
lapislah di lantai itu, taruh kasur, anaknya di bawah, jangan di atas, berdua dengan mama sama ayahnya. Nah, karena anak-anak semakin dewasa, semakin dia mengetahui, mencari tahu apa-apa yang belum dia ketahui. Maka harus dijaga, menyayangi anak menurut usia. Kemudian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kewajiban daripada seorang ibu ketika memiliki seorang anak? Kewajiban seorang ibu ketika memiliki seorang anak, yang pertama, kalau anak dalam kandungan, jangan diguguri. Ada kejadian kebanyakan zaman sekarang ini, ibu-ibu. Ibu-ibu lebih buas daripada hewan buas. Apa? Ibu-ibu yang menggugurkan anak yang dikandungnya, meskipun hasil perbuatan kecelakaan. Ya, terjadi karena akibat faktor pergaulan bebas. Sehingga karena saling mencintai dan terombang-ambing dalam asmara cinta, maka anak gadis dan remaja laki-laki mereka melakukan perbuatan zina. Terjadilah kehamilan, maka untuk menghindari aib, si wanita datang ke bidan-bidan ilegal. Di tempat bidan-bidan ilegal itu kemudian mereka bukan berobat untuk sembuh, tetapi menyakiti janin dalam kandungan. Maka dua dosa yang dia pikul seorang ibu. Yang pertama, perbuatan zina. Yang kedua, membunuh bayi yang dia kandung. Jadi dosanya dua kali, ibu. Mana lebih berdosa seorang ibu, seorang wanita yang hamil di luar nikah, yang merawat bayi yang dia kandung akibat perbuatan zina, dengan seorang ibu yang membunuh anak yang dia kandung akibat berbuat zina? Kira-kira mana yang lebih baik ini? Ibu yang mana yang lebih baik? Ibu yang mengandung anak hasil zina, kemudian dia lahirkan anak itu, kemudian dia rawat sampai besar, atau ibu yang mengandung anak hasil zina tetapi belum lahir, anaknya itu diaborsi, digugurkan? Mana yang lebih baik? Ya, yang pertama. Kenapa? Meskipun dia telah melakukan perbuatan zina, tapi dia tetap bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ada tanggung jawab di situ. Kalau dia terlanjur berbuat zina, kemudian dia menerima hukuman secara adat, atau menerima hukuman secara negara, atau menerima hukuman bahkan secara agama, sudah selesai berarti hukumannya. Maka kembali lagi kepada si wanita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kapan digoreng pisang goreng? Sudah tiba-tiba muncul itu kan kita Pak Haji. Berarti kuasa Allah ya. Kapan nih pisang goreng sampai di sini? Nah, ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hari ini kita yang paling kita khawatirkan itu, jangan sampai nanti kita punya anak gadis kita biarkan main dengan anak laki-laki. Betul, anak laki-laki itu baik, tapi kalau udah dibawa sampai ke kebun pisang, jadilah pisang goreng. Bahaya. Ya, kalau sudah dibawa ke kebun jagung, jadilah apa? Jadilah jagung rebus. Lahir anak jagung rebus di situ, ibu-ibu. Maka kalau ibu-ibu punya anak-anak gadis, saya cuma bisa menyarankan, kalau mau dibawa sama sosok anak pemuda yang zaman sekarang disebut pacaran mau tunangan kagak. Ibu, kita mau nggak anak kita dibawa sama pacarnya, ibu? Mau tidak? Masa? Iya tuh. Memang nggak mau. Tapi anaknya anak Pak pejabat misalkan, kayaknya ini cocok nih. Dia anak
gadis. Udah datang ke rumah kita, ngajak anak kita jalan-jalan ke tapak tuan, boncengan dengan Honda. Anak siapa? Oh, anak bapak ini. Oh, anak Pak Kadis. Oh iya bolehlah, tak ada mau ngadu. Nah, nanti bawa hati-hati ya, bawa pulang nanti hati-hati juga ya. Udahlah, dilepaslah anaknya, tapi mamanya di rumah khawatir juga, mendoakan mereka tetap pulang dengan selamat. Tapi di jalan itu banyak syaitannya. Di jalan itu bawa anak gadis itu banyak syaitannya, banyak godaannya ibu-ibu. Ya, bisa saja anaknya terlanjur berzina. Dan ini yang paling menjadi kekhawatiran kita selaku orang tua yang khususnya memiliki anak-anak gadis. Nah, maka hal yang paling utama bagi seorang orang tua itu, untuk perkara menjaga anak gadis itu, serahkan kepada bapaknya. Kenapa bapaknya? Karena bapak itu sama-sama serigala. Cowoknya pacarnya laki-laki serigala, maka yang jaga itu harus juga lebih dari serigala. Tidak boleh anak gadis itu keluar dari rumah tanpa izin bapaknya. Kalau izin ibunya oke, tapi kalau tidak ada izin bapaknya jangan izinkan. Bagaimanapun karakter laki-laki, yang lebih tahu adalah laki-laki. Seorang ibu sangat pengiba, seorang ibu sangat penyayang. Maka ketika datang seseorang ingin membawa anak gadis kita, yang muncul adalah yang paling utama rasa sayang. Anak tanya kah sayang ke pacar dia. Nyawa di laki jak tempat tuan anakku. Jak tu. Bu jalan bu. Tapi datang bapak tidak ada bisa. Oh kajak. Jak main kamu ya. Oh jak tempat tuan. Bubu deh. Tanya oleh ayah Haji. Detil ditanya sama ayah, karena ayahnya tahu dulu pernah begitu juga. Karena ayahnya juga pengalaman. Jadi karena pengalaman, dari pengalaman itulah maka dia lebih waspada. Jangan terjadi dengan anak gadis saya, bahaya nanti. Saya aja dulu sempat bahayanya, tapi sempat tidak terjadi hal di luar yang dibenci oleh Allah. Maka untuk anak-anak di atas usia ibu-ibu, di atas usia balita, di atas usia 7-10 tahun, kewajibannya itu jatuh kepada ayahnya ibu-ibu. Nah sekarang umur 7 tahun ke bawah, kalau ibu dan ayahnya pisah, tidak lagi satu rumah, alias cerai, terjadi perebutan hak asuh anak, maka si ibu berebut dengan si bapak untuk miliki hak asuh ke pengadilan. Kata hakim, berdasarkan penilaian saya, hak asuh anak ini jatuh ke atas ayahnya. Kalau dalam hukum syariat Islam itu salah. Kenapa? Hak asuh anak ini masih usia di bawah 7 tahun. Dia lebih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya daripada bapaknya. Karena kenapa? Anak usia 7 tahun ke bawah itu lebih condong kepada ibu. Kenapa? Karena ibu lebih dekat kepada anak di masa usia 7 tahun ke bawah. Kenapa? Dia dikandung, dia disusuin, dia dikasih makan, dia masalah pampers, masalah engeknya, semuanya dicebokin, semuanya dibersihin, dibedakin, semuanya dihias. Anaknya ini bersih. Kalau bapak mana ada seperti itu ibu? Anaknya teriak, mamanya teriak, ayah, si Agam kata ayahnya, karah haju kedrong. Kalaupun dikasih bersih kotorannya anak tersebut bukan dengan tangan, dengan kaki digosok, dibersihin dengan kaki. Kalau mamanya senang, dia dengan tangannya pun dikasih bersih itu kotoran yang keluar dari anaknya tersebut. Beda dengan bapak. Saya bapak juga. Tapi beda tetap dengan ibunya. Tetap ibunya lebih lembut memperlakukan anaknya. Maka anak di bawah umur 7 tahun dan 7 tahun itu lebih condong kepada ibu. Maka dia butuh perhatian dan kasih sayang daripada ibu.
Na'udzubillah, kalau terjadi perceraian antara seorang ibu dan suami dan ayahnya, sementara mereka memiliki anak, maka lihatlah usia anak tersebut. Seorang hakim yang bijak akan memberikan hak asuh itu kepada Tapi kalau anak ini sudah melewati usia 10 tahun, apalagi usianya udah usia baligh, apalagi usianya sudah dewasa, umur misal kita katakan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hingga 25. Kemudian suami istri, kedua orang tuanya cerai. Hakim memutuskan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu. Salah hakim. Kalau keduanya nampaknya bagus orang tuanya, kemudian hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibunya, salah Pak Hakim. Kenapa Pak Hakim? Di saat umurnya di atas 13, 14, 15 sampai usia dia wajib mencari nafkah, itu kewajiban ayahnya dibandingkan kewajiban ibunya. Kewajiban ayahnya mendidiknya lebih dibandingkan kewajiban ibunya. Kenapa? Karena di saat itu dia harus mulai belajar bagaimana bergaul, belajar bagaimana melakukan tugas dan kewajiban ke depan kalau kelak dia menjadi orang tua. Maka hak asuh itu jatuh kepada ayah. Anak gadis dijaga oleh seorang ibu beda dengan anak gadis dijaga oleh seorang ayah. Ayah lebih telaten, ayah lebih teliti, ayah lebih tegas. Kenapa? Karena ayah itu akalnya dibandingkan rasa kasih sayangnya, akalnya 99, rahmat kasih sayang di dalam hatinya cuma 1. Berbalik 180 derajat dengan wanita, dengan ibu. Ibu rasa sayangnya 99, akalnya Makanya kalau ibu-ibu kalau ditanya, kenapa ibu-ibu gak banyak mikir? Ya karena dia lebih memilih perasaan. Wanita itu lebih 99% dalam memutuskan satu keputusan itu lebih condong mengikuti perasaan dibandingkan akalnya. Karena begitu memang tabiat Allah Ta'ala menciptakan karakter manusia, khususnya wanita. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki dia lebih banyak berpikir, sayangnya sedikit. Makanya kenapa anak-anak itu lebih sayang kalau ditanya, kenapa nak kalau kamu pilih mana, mama apa ayah? Pasti jawab anak siapa? Kita yang bapak-bapak gak cemburu karena kenapa? Udah punya ilmu. Memang kita akalnya banyak, sayangnya dikit. Tapi kita akalnya yang banyak ini justru menyelamatkan anak yang sudah dewasa. Maka orang tua khususnya laki-laki kalau lihat anak laki-laki di rumah cuma main HP pada umurnya sudah 14, 15, 16, 17 tahun, diambil kayu dipukul pantatnya. Kenapa demikian? Kata mama, jangan kamu antum. Saya dibilang sama ayah, saya umur 14 tahun ini bukan di rumah main HP. Saya dulu 14 tahun udah pergi ke laut. Kata ayahnya, kalau ayahnya dulu memang nelayan, bukan pergi, bukan dihadir di rumah main HP. 14 tahun udah bawa ikan jual di pasar dapat uang. Jadi ayah itu dia didik menurut akalnya. Nggak ada rasa sayangnya sedikit, ada rasa sayang, tapi dibandingkan akalnya orang tua, ayah itu kalah. Ayah itu 99 akalnya. Dia berpikir bagaimana anak ini nanti ke depan, mau jadi apa anak ini ke depan. Kalau mamanya mah gak biasa, mamanya biarin aja gitu, karena memang sifat penyayangnya lebih. Maka kalau orang tua sudah memiliki anak dan anaknya sudah dewasa, wajar kalau didikan ayah lebih dominan dibandingkan didikan daripada ibu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu didikan ayah itu sangat dibutuhkan oleh si anak. Maka sangat kita sayangi kalau orang tua itu bercerai. Yang korban siapa? Yang korban anak. Mamanya nikah lagi, dapat suami baru, ayahnya kawin lagi, dapat mama baru, anaknya sayang. Pergi ke sana, jumpa sama mama, ditengok sundek sama ayah baru. Pergi sana, pergi ke rumah ayah,
ditengok Sunde sama mama nah. Jadi sayang anak iba kita kalau lihat anak tuh dia orang tuanya itu sudah cerai. Makanya yang muncul adalah anak-anak yang disebut oleh orang barat anak-anak broken home. Anak-anak yang patah rumah tangganya. Patah rumah tangganya maksudnya apa? Anak-anak yang mengalami masa-masa sulit akibat orang tuanya yang tidak harmonis, membawa trauma kepada anak sehingga anak mencari pelarian keluar. Untuk mencari kesenangan dia cari keluar. Makanya anak kenapa tidak betah di rumah? Ayahnya nggak ada lagi di rumah, mamanya ada tapi ayah baru, ayahnya nggak sama seperti ayah lama, nggak betah dia di rumah. Carilah dia kesenangan keluar, akhirnya berkumpullah dia dengan kawan-kawannya. Kalau baik alhamdulillah, tapi kalau kawannya jahat maka nauzubillah. Maka jadilah dia anak-anak yang luntang-lantung di luar, yang bergaul dengan kawan-kawannya mencari kesenangan menurut keinginan mereka. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Islam mengatur kita, Ibu. Islam itu sejak kita masuk kamar mandi hingga sampai kita masuk liang lahat diatur sama Islam. Tidak ada tingkah laku perbuatan apapun yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini, tidak ada, melainkan semuanya ada aturannya, diatur oleh agama kita. Itulah komplitnya. Islam ini sempurna, Ibu. Nah, ibu-ibu yang datang ngaji, cantik semua yang datang nih. Di rumah seperti ini enggak? Iya, sama di rumah seperti ini. Kalau sudah habis mandi, udah habis nyuci, udah habis masak, nyapu, berdandan cantik seperti ini juga kan di rumah kan? Iya. Masa pula sedang nyapu, sedang ini dandan cantik seperti ini, tunggu enggak iya pula tunggu ini. Nanti kalau sudah masak, udah nyapu, udah nyuci, udah nyetrika, udah siap, baru mandi pakai pakaian bagus, cantik seperti ini. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, wanita itu dalam satu hadis dijadikan oleh iblis sebagai tentaranya. Wanita secara umum, Ibu ya. Wanita secara umum oleh iblis diminta kepada Allah Ta'ala ketika diusir dari surga. Kata iblis, ya Allah, engkau usir aku dari tempat yang selama ini aku berada di dalamnya gara-gara Adam. Ya Allah, aku ridho engkau usir dari surga, tapi aku minta engkau panjangkan umurku hingga sampai kiamat. Kata Allah, aku izinkan, aku kabulkan, engkau akan kekal sampai kiamat, kau akan hidup umur panjang sampai kiamat. Ya Allah, aku minta dan mohon karena engkau usir aku dari kenikmatan yang ada dalam surga, ya Allah, gara-gara Adam. Aku mohon kepadamu tentara-tentara untuk membantuku, menolongku untuk menyesatkan anak-anaknya si Adam. Benci kali dia sebenarnya. Gara-gara Adam saya diusir dari surga. Kata Allah Ta'ala, kau minta tentara, aku kasih. Siapa yang kau minta menjadi tentara? Maka jawab iblis, salah satunya adalah aku mohon agar wanita-wanita aku gelincirkan dan aku jadikan mereka sebagai perangkap-perangkap untuk menyesatkan laki-laki. Kata Allah Ta'ala, apa? Aku izinkan. Maka ibu-ibu, alhamdulillah yang datang hari ini tidak jadi perangkap-perangkap untuk laki-laki melakukan perbuatan dosa. Di luar sana, Ibu, wanita-wanita berdandan tujuannya adalah untuk menarik perhatian laki-laki. Maka niat, kalau kita berdandan tujuannya untuk menarik perhatian laki-laki, maka kita masuk jaisus syaitan, tentaranya syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Ibu, ada yang pakai minyak wangi tidak datang ke sini? Ya? Ada? Boleh tidak pakai minyak wangi, Ibu? Wanita pakai minyak wangi boleh tidak? Ya. Wanita boleh pakai
pakai minyak wangi tetapi tujuannya menghilangkan bau badan. Itu tujuan wanita memakai minyak wangi, tujuannya adalah untuk menghilangkan bau badan. Jangan sampai bau terasi, jangan sampai bau bawang, jangan sampai apalagi yang baru makan jengkol. Oh, jangan dilawan kalau jengkol. Nah, makanya pakai minyak wangi tujuannya untuk hilangkan bau di badan. Tapi kalau ibu pakai minyak wangi tujuannya nanti kalau saya lewat di lorong itu, baunya 5 meter tercium di sekitarnya. Orang akan nengok saya. Berarti jadilah kita jaisus syaitan, tentaranya setan. Jadi boleh Ustaz pakai minyak wangi? Bisa, boleh. Tapi minyak wangi yang ibu pakai khusus adalah untuk menghilangkan bau badan. Islam itu indah. Allah Ta'ala juga indah. Kalau Allah Ta'ala indah, Islam itu indah. Mana pula perempuan tidak boleh pakai minyak wangi? Kalau perempuan tidak boleh pakai minyak wangi secara umum, baulah wanita-wanita kita. Datang pergi ke tempat kenduri, orang sudah tutup hidung. Kajak hidungan. Lebih tak ji? Ya. Bau dia. Jadi orang terganggu karena aroma badan kita. Maka pakailah minyak wangi dengan niat untuk menghilangkan bau badan kita, bukan untuk menarik perhatian laki-laki lain atau suami atau suami tetangga. Ya, maka wanita pakailah minyak wangi, tetapi minyak wangi yang aromanya lembut, yang aromanya halus, tidak keras. Kalau laki-laki bagaimana Ustaz? Laki-laki apa? Ya Pak Kecil. Laki-laki pakai minyak wangi aromanya keras, tidak apa. Tapi kalau laki-laki itu pakai minyak wangi keras nanti tertarik perempuan lain, istri orang tertarik bagaimana? Jangan ingat kalau dia itu dosa. Istri orang kenapa? Carilah yang lain. Takut sama istri pertama, pulang kau. Dikasih nanti ini apa namanya, oleh-oleh apa ini, apam Lampung, dikasih tinju nanti sama istri pertama kalau mau cari istri yang kedua. Jadi kalau suami, bapak atau lelaki untuk menggunakan minyak wangi boleh, tapi dengan tujuan niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Nabi suka dengan yang wangi, kami yang laki-laki juga suka menggunakan parfum atau minyak wangi. Kenapa? Karena mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pergaulan. Bagaimana kita menyikapi anak-anak kita? Bagaimana aturannya? Siapa yang lebih berhak untuk mendidik dan mengasuh anak? Demikianlah semuanya diatur di dalam syariat kita, syariat Islam tersebut, ibu-ibu. Nah, kemudian ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak bila sudah memasuki usia baligh, maka menjadi salah satu kewajiban orang tua. Kalau yang laki-laki khitan, anak itu wajib dikhitan. Anak ini masih kecil, tidak punya kemampuan mencari nafkah, maka yang wajib mengkhitankan anak tersebut adalah orang tuanya. Maka berdosa orang tua, anaknya sampai dewasa enggak dikhitan-khitan. Anaknya sampai dewasa udah balik, anaknya belum sunat, berdosa orang tua. Maka usia yang pantas, yang layak bagi anak laki-laki disunat atau diadakan khitan oleh orang tuanya sebelum dia balik. Anak laki-laki balighnya umur berapa, ibu? Umur berapa, ibu, anak laki-laki balik? 5 balik. Ada yang umur berapa lagi? 10 Cepat kan? 17
7 balik. Ada yang sudah keluar sperma itu anak laki-laki umur 14. Ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 sudah terlambat tuh. 18 apalagi? Bagaimana tanda-tandanya? Mimpi basah. Jadi anak ini harus diajarkan ibu. Kalau kalian mimpi basah, kasih tahu orang tua. Karena sama seperti anak perempuan ibu-ibu. Kalau kita tidak menjelaskan, nanti ada perubahan biologis pada anak tersebut. Anak ini bingung, dia sembunyikan kejadian-kejadian itu. Misal anak perempuan usia dia dewasa, anak usia masih 11 tahun, wanita udah datang haid. Bila ayah ibunya tidak menjelaskan hukum bagi anak gadis yang sudah datang bulan, ini anak ketika keluar darah, kadang-kadang ada yang gak cerita ke orang tua, diam aja dia. Padahal di saat dia sudah datang bulan tersebut, disitulah turun malaikat raqibun atid, malaikat pencatat amal kebaikan di kanan dan malaikat pencatat amal kejahatan di kiri. Sejak kapan turun malaikat di kanan dan kiri tukang catat amal soleh dan amal toleh? Sejak mereka dewasa. Mana tanda mereka sudah dewasa? Perempuan datang bulan, laki-laki mimpi basah. Maka kalau anaknya di saat sudah datang bulan, ibunya tidak pernah menceritakan keadaan perubahan biologis itu, harus disampaikan kepada orang tua. Anaknya sudah wajib sholat, anaknya yang perempuan yang sudah datang bulan wajib menutup aurat, dia sembunyikan. Maka sejak itulah tercatatlah dosa di pundaknya. Dosa anak juga dosa orang tua. Kenapa dosa anak juga dosa orang tua? Karena orang tua tidak mengajarkan anaknya. Anaknya tidak salat, orang tua berdosa, anaknya berdosa. Demikian juga yang laki-laki, anak laki-laki ketika dia mimpi basah, keluar air mani ataupun sperma, wajib dikasih tahu ke anak, begini ciri-cirinya nak kalau engkau mimpi basah nak. Nanti kalau engkau mimpi basah, kasih tahu ke ayahmu, kasih tahu ke ibumu. Ada hukum secara syariat yang harus kami jelaskan kepadamu. Nah, artinya apa? Ketika dia tahu ada perubahan seperti itu, dia sampaikan, maka situlah sudah berlaku hukum taklif syar'i. Berlaku hukum beban hukum secara syariat. Semua tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan anak tersebut tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Baik dicatat pahala, jahat dicatat dosa. Nah, tinggal sholat dosa, baca Quran pahala, ya, maki-maki orang udah dicatat dosa. Kalau dulu belum berdosa. Anak kecil kalau dia maki-maki orang, mau apapun bahasa makian, kalau dia masih kecil tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Tapi kalau dia sudah mimpi basah, yang perempuan sudah datang bulan, maka itu sudah dicatat semuanya. Semakin dia dewasa tidak mengerti tentang hukum syariat, semakin besar dosa yang dia pikul hingga sampai dia meninggal dunia. Nah, ini kewajiban siapa ibu? Orang tua. Maka orang tua harus mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya bila diberikan amanah anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Anak itu amanah, anak itu adalah titipan dari Allah. Kita tugasnya adalah mengarahkan dan membimbing, mendidik anak-anak itu untuk tahu apa tujuan hidupnya. Bagaimana dia harus hidup selama dia hidup di dunia ini. Apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak. Maka tugas kita selaku ibu, maka ibu, bapaknya yang di rumah, ibu, kita punya beban di hadapan Allah Ta'ala. Dari satu sisi anak itu merupakan nikmat Allah Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Mana lebih enak punya anak, udah menikah punya anak, dengan udah menikah tidak punya anak? Jawab. Udah menikah punya anak, udah menikah gak punya anak, mana lebih nikmat ibu?
nggak punya anak. Di Jepang ibu, di Jepang angka anak-anak sekarang ini turun drastis, sehingga banyak sekolah-sekolah tidak memiliki murid. Kenapa? Karena orang Jepang sekarang sudah menganut sistem hidup menikah tanpa anak. Kenapa ibu? Karena ada anak menyusahkan orang tua. Ada anak menyusahkan orang tua. Nah, di Jepang sekarang ibu, sekarang populasi tingkat kelahiran anak di Jepang itu merosot drastis. Nah, sekarang sekolah-sekolah banyak yang kosong. Kenapa? Karena dibuka pendaftaran tidak ada anak. Di kampung itu banyak orang menikah tapi nggak mau punya anak. Ya ibu ya, kita di sini sekolah SD Kampung Rawa penuh nggak muridnya situ? Karena kenapa setiap yang menikah mau punya anak? Kenapa beda kita dengan Jepang ibu? Ibu kenapa mau punya anak? Pertanyaan itu dijawab oleh orang Jepang. Orang Jepang melihat orang yang sudah menikah memiliki anak itu, dia berpikir orang yang menikah terus punya anak menyusahkan diri sendiri. Karena kalau punya anak itu harus dibiayain sekolah, harus dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Kita udah capek kerja, habis itu uangnya kita kasih ke anak. Bodoh namanya kata orang Jepang. Berarti kita dianggap bodoh. Penilaian mereka seperti itu. Tetapi apa yang terjadi di Jepang saat ini ibu-ibu? Di Jepang ibu-ibu, rumah orang-orang Jepang sekarang itu, ketika mereka sudah lanjut usia, anak tidak ada lagi, maka rumah mereka disita negara. Kenapa rumah mereka disita negara? Karena tidak ada ahli waris. Jadi rumah diambil negara. Jadi enak tinggal di Jepang itu. Kalau orang Indonesia, orang Aceh pergi ke Jepang enak kali. Karena di sana banyak lahan kosong sekarang. Rumah di sana banyak diambil negara karena tidak ada penerus, ahli waris tidak ada. Kalau kita di sini berebut, ya, mak dan ayah kita meninggal, anaknya 10 berebut harta waris. Oh di sana rumah nggak ada orang tinggal. Meninggal orang tua sudah nggak ada lagi orang tinggal, ahli waris nggak ada. Nah inilah perbedaan kita dengan Jepang. Apa agamanya mereka ibu-ibu? Di Jepang apa agamanya? Shinto. Nggak ada di Indonesia agama. Dulu waktu mereka masih menjajah nenek-nenek kita di sini, sempat kita disuruh rukuk ke matahari. Rukuk ke matahari. Ya mereka menyembah dewa Shinto, matahari. Ya itu agama mayoritas yang ada di Jepang. Jadi di Jepang itu tidak ada aturan seperti kita. Kalau di dalam agama Islam ibu-ibu, orang tua yang diberikan amanah anak, meskipun susah bagaimanapun kita melahirkan, kemudian menyusukan, kemudian mendidik mereka, mengajarkan sampai pendidikan paling tinggi yang mampu menurut orang tuanya, maka setiap keringat orang tua itu bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Besar pahala mendidik anak-anak itu ibu-ibu. Jadi setiap keringat, ibu pernah hitung gak berapa buah keringat yang ibu kucurkan untuk merawat anak sejak dalam kandungan sampai anaknya dewasa? Pernah ibu hitung tidak? Gak sempat dihitung ibu? Gak sempat? Besar pahalanya itu ibu. Satu tetes keringat berharga sama Allah, bernilai pahala besar sama Allah. Belum lagi ibu masak. Makanya kalau bisa jangan pakai blender ibu, tapi pakai batu giling. Karena kalau pakai batu giling itu keringatnya lebih banyak. Semakin banyak keringat, semakin banyak pahala. Ini kisah Siti Aisyah ibu mengeluh kepada ayahnya. Siapa? Bukan, Fatimah, putri kesayangan Nabi. Fatimah itu putri raja ibu. Nabi Muhammad itu raja dia. Cuma yang kita kenal bagaimana kehidupan Nabi. Nabi hidup sederhana. Ibu pernah tengok rumahnya Rasulullah di kota Mekah? Enggak ada keramik. Rumah saya aja udah keramik, lagi mau dibuat keramik. Nabi enggak ada seperti itu.
nggak punya cita-cita untuk hidup mewah, nggak punya cita-cita untuk hidup senang di dunia. Karena kesenangan yang dikejar Nabi di surga. Karena kemewahan yang dikejar Nabi adalah di surga, di akhirat, bukan dunia. Dunia ini cuma selintas saja kita lewati. Kata Nabi seperti itu. Kun mughriban kau ka'annaka ka'abirin sabil. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang melewati satu tempat saja, seperti seorang musafir yang melintasi satu kampung saja. Atau kata Nabi, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing. Ibu biasa bergaul di Kampung Gadang. Terus ibu pindahnya kemana? Ibu pindah ke Kedepaya. Buat rumah di tengah kampung Kedepaya. Belum pernah masuk ke Kedepaya, nggak ada satupun orang kita kenal di situ. Bagaimana ibu bergaul? Paling kita hanya tegur, hai wahaba dari mana? Diam. Kenapa? Orang situ nggak kenal kita baru datang, baru mau coba-coba kenal dengan mereka. Artinya kita seperti orang Kira-kira betah tidak kita di situ, ibu? Ibu betah nggak di kampung tuh? Orang semua nggak kenal kita tegur pun ya cuma sekedar basa-basi saja, tapi nggak kayak kita tinggal di kampung nggak. Oh, kalau kampung Gadang kita jumpa di tetangga sebelah, lama cerita tuh. Apalagi udah buat rujak, habis tuh sampai maghrib baru selesai bicara. Kenapa? Karena kita kenal dengan tetangga, orang-orang yang tinggal di sekitar kita, maka kita betah di kampung kita. Karena kita bukan orang asing. Karena kita dari nenek kita lahir di sini, kita udah bergaul di sini, kawan-kawan kita semuanya di sini, maka betah kita di Kampung Gadang. Tapi kata Nabi ibu ya, kalau kita mau mengejar akhirat, jadi seperti orang asing di dunia ini, ibu. Jadi seperti orang asing. Biarkan orang menganggap aneh kalau kita bergaul tidak seperti mereka pada umumnya. Karena kita lebih mengejar dunia atau akhirat? Mengejar akhirat. Nanti suatu masa Islam akan datang seperti orang asing. Islam datang dalam keadaan asing, dan Islam itu pada akhir zaman itu akan juga nampak asing. Hari ini kita masih lihat ibu-ibu menutup aurat. Nanti na'udzubillah di Aceh juga akan ada kejadian masyarakat Aceh tidak akan lagi pakai jilbab. Sehingga kalau ada orang Aceh, wanita Aceh pakai jilbab, ditengok satu kampung aneh. Ya, ditengok satu kampung karena satu kampung itu sudah nggak pakai jilbab. Nah, itu nanti akan datang di akhir masa, ibu-ibu. Akan kejadian di akhir zaman. Tapi kalau kita tanya yang nggak pakai jilbab itu muslim nggak? Muslim, tapi nggak pakai jilbab? Nggak, kami nggak pakai jilbab memang. Jadi kalau yang pakai jilbab bagaimana? Aneh gitu. Jadi kelihatan aneh. Islam datang dulu pertama kali diajarkan Rasulullah aneh oleh orang-orang Quraisy penyembah berhala. Nanti pada waktu akhir kiamat nanti, orang yang menerapkan ajaran Islam ini pun akan dianggap asing. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya kita sekarang berada di dalam bulan Muharram. Tanggal 19 hari Rabu 1 Muharram. Tanggal 20 Kamis 2 Muharram. Jumat 3 Muharram. Sabtu 4 Muharram. Hari ini apa? Ahad, Minggu berapa Muharram? 5. Kita berada di 5 Muharram. Apa perkara paling utama di bulan yang kita hidup di saat ini, ibu-ibu? Ada peristiwa pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, Nabi hijrah. Hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Bulannya tepat di bulan saat ini ibu hidup. Bulan apa ini? Muharram. Bulan pertama dalam kalender Kristen Januari, dalam kalender Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumaidil. Awal Jumaidil, akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, apa lagi? Zulkaidah, Zulhijjah. Ayo sama-sama Ibu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi bulan-bulan Islam dalam kalender tahun Islam Hijriah itu wajib diajarkan kepada anak-anak kita Ibu. Kalau dia tanya, bagaimana bulan Islam, bulan Kristen, bulan Masehi, hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hafal dia. Bisa tanya, coba sebutkan bulan-bulan tahun Hijriah Islam. Hah? Mana yang awal? Ramadan, Syawal, kan dihitung dari Ramadan yang pertama. Padahal yang pertama bukan Ramadan. Yang pertama adalah inilah bulannya yang kita hari ini berada di dalamnya, bulan Muharram. Tepat tanggal 5. Tanggal 10 Muharram ada peristiwa besar. Di dalamnya ada hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi pada waktu 13 tahun di kota Mekah, ibu-ibu, Nabi sabar, tidak melawan, tidak membalas semua perlakuan orang-orang Arab jahiliyah. Terlebih dedengkotnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu siapa lagi? Abu Nawas, Abu Sofyan waktu itu masih kafir, dan yang lain-lain, CS, ya, anak-anak buah, dedengkot orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwahnya Nabi. Nabi itu dikucilkan, Nabi itu diintimidasi, Nabi itu diserang. Semua pengikut-pengikut Nabi yang muslim-muslim itu, apalagi yang miskin-miskin, apalagi yang budak macam Bilal bin Rabah, semuanya dianiaya. Bahkan ada yang tewas, syahid, meninggal mempertahankan la ilaha illallah. Maka Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah, Ethiopia, selamatkan nyawa kalian, kalau tidak kalian tidak akan selamat. Kemudian Nabi hijrah sebelum ke kota Madinah. Nabi hijrah ke kota Taif, ibu, jalan naik mobil 3 jam lamanya. Udah ke Taif. Yang udah umrah udah pergi, yang udah haji udah pernah lihat. Taif itu kenapa? Taif itu tempatnya jauh, berapa ratus kilo lah dari kota Mekah, naik bus 3 jam. Dalam perjalanan Taif itu tempatnya lebih subur dibandingkan kota Mekah. Nabi pada waktu, kalau tidak salah 10 Hijriah, hijrah Nabi ke kota Taif, tujuannya minta suaka. Suaka itu minta perlindungan secara politik kepada pembesar-pembesar. Kalau kita pemerintah lah. Masa dulu kan tidak ada pemerintah disebut. Tokoh-tokohnya lah, tokoh-tokoh pembesar kota Taif minta Nabi pertolongan. Tolong bantu saya, lindungi saya. Karena di Mekah Nabi udah meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Karena di Mekah Nabi udah meninggal istrinya Siti Khadijah. Yang mana ini 2 benteng yang paling ditakuti, disegani oleh orang-orang kafir. Tidak berani diganggu Nabi selama masih ada kakeknya Abdul Muthalib, dan selama masih ada pamannya siapa? Abu Thalib. Kalau kakeknya mah udah meninggal lama. Umur 8 tahun Nabi meninggal kakek. Abu Thalib nih, penerusnya Abdul Muthalib, saudara kandung adik daripada ayah Nabi Abdul. Saudara kandungnya langsung, satu mama tuh. Kalau Abu Lahab satu ayah dengan Abdullah, tapi beda mamanya. Karena Abdul Muthalib kakek Nabi ini punya banyak istri. Meninggal pamannya Nabi Abu Thalib, maka semakin gencarlah intimidasi teror kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi juga akhirnya selaku manusia merasa terusik dan terancam nyawanya. Nabi hijrah sebelum ke kota Madinah.
Nabi hijrah ke kota Taif. Nabi berangkatlah ke Taif berdua dengan seorang sahabat. Tujuannya apa? Minta perlindungan. Tapi tahu ibu-ibu, kalau kita jalan pakai bus 3 jam, kalau jalan pakai kaki itu berapa jam ibu-ibu? 3 jam itu perjalanan pakai jalan kaki. Kalau naik bus dengan 3 jam perjalanan dihitung pakai kaki berapa lama ibu-ibu? Kita kalau jalan kaki dulu nenek kita ke Tapak Tuan tidak ada mobil, berapa jam sampai ke Tapak Tuan ibu? Ke Tapak Tuan 2,5 jam ibu-ibu ya. Berarti kalau naik mobil sekarang ini 3 jam perjalanan itu sampai di ladang rimba tidak? Kota Fajar Blampidi Kota Fajar 3 jam? 3 jam. Berarti dari sini ke Kota Fajar naik mobil 3 jam. Saya tanya kembali lagi, kalau dari sini Blampidi kita jalan kaki ke Kota Fajar, jalan kaki ya. Nenek kita dulu pernah jalan kaki, gak punya mobil dulu. Dari sini ke Kota Fajar berapa lama ibu-ibu jalan kaki? Berapa? 3 hari 3 malam. Ya, bisa jadi 3 hari 3 malam. Berarti gitulah Nabi dari Mekah jalan kaki. Kalau kami naik mobil 3 jam sampai dari Mekah sampai ke kota Taif. Nabi dulu jalan kaki 3 hari 3 malam berdua dengan satu sahabat. Tujuannya apa ibu? Supaya minta pertolongan kepada tokoh-tokoh masyarakat negeri Tapi apa yang didapat oleh Nabi? Sampai Nabi ke sana, Nabi langsung ketemu jumpai tokoh pembesarnya yang paling dituakan. Tapi apa kata ketuanya? Dipanggil juga tokoh-tokoh yang lain. Hei ketua-ketua pembesar kota Taif, ini datang Muhammad, datang ke negeri kita. Dia minta bantuan untuk dilindungi daripada ancaman-ancaman orang-orang yaitu yang ada di negeri Mekah. Kata mereka tokoh-tokoh yang lain, siapa yang minta bantuan itu? Muhammad, usir dia. Dia tukang pecah belah bangsa Arab. Jadi mereka menganggap Nabi ini pemecah belah bangsa Arab, penghina agama nenek moyang, usir dia. Maka mereka suruhlah anak-anak muda di kampung itu mengusir Muhammad dengan mencela, mencaci, mengejek, dengan dilempari batu. Maka Nabi pun lari keluar dari perkampungan Taif dalam kondisi dihina oleh mereka dan kakinya Nabi berdarah. Tapi semua batu itu dihalau oleh para sahabat yang mengikuti, sehingga sahabat itulah yang kena batu yang dilempari oleh pemuda-pemuda negeri Taif. Nabi jalan terus hingga sampai di bawah pokok anggur. Nabi duduk di situ. Nabi tengok sudah tidak ada lagi anak-anak muda yang mengejar, melempari batu dan mengejek Nabi tadi tersebut. Beristirahatlah Nabi di bawah pokok kayu anggur tersebut. Disitulah Nabi kemudian duduk termenung. Dia memikirkan nasibnya, kenapa seperti ini. Kemudian dia mengadu munajat kepada Allah. Nabi bermunajat kepada Allah. Nabi berkata kepada Allah, ya Allah, kepada siapa lagi hamba ini engkau akan bawa? Apakah kepada orang zalim lain lagi yang akan datang, yang aku datangi, kemudian mereka akan menghinaku kembali, ya Allah? Tapi aku ridho dengan semua ujian yang datang darimu ini, ya Allah. Itulah perjuangan Nabi mendengar keluh kesah Nabi. Gunung itu ibu jangan tengok, gunung itu cuma batang kayu, cuma batu yang ada di gunung. Ada penjaganya, malaikat Jabal namanya, malaikat penjaga gunung. Itu malaikat penjaga gunung yang ada di sekitar tempat Nabi duduk tuh. Dia dengar rintihan Nabi kita. Kata malaikat Jabal penjaga gunung itu, dia katakan kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, mintalah doa kepada Allah Ta'ala, angkat tangannya mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala membalikkan gunung yang ada di belakangnya ini, agar dibalikkan kepada mereka. Kami akan balikkan gunung itu. Kata malaikat gunung minta supaya Jibril bilang sama Nabi, Nabi doa kayak gitu Nabi. Kami pun sudah sakit tengok engkau diperlakukan demikian rupa oleh penduduk negeri Taif.
Tapi apa jawab Nabi ketika Jibril menyampaikan permintaan daripada malaikat gunung tersebut? Kata Nabi, aku tidak diutus untuk mengutuk dan melaknat kaumku, kata Nabi. Aku diutus bukan untuk melaknat dan mendoakan kecelakaan kepada kaumku, kata Nabi. Bahkan aku mohon kepada Allah agar supaya Allah Ta'ala melahirkan dari rahim-rahim wanita-wanita mereka, dari tulang sulbi ayah-ayah mereka, anak-anak ke depan yang kelak beriman dan bertauhid dengan apa yang aku ajarkan ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu kalau pergi nanti ke kota Taif akan ketemu semuanya beragama Alhamdulillah. Nampak pakai cikgu keluar. Ya, ada hajat lagi. Ayo, cepat.